berjumpa di materi hukum perbankan bersama saya Mega Dona Gultom dengan NIM 20400550. Saya dari kelas G dari Universitas Kristen Indonesia. Yang baik, langsung saja kita membuat materi yang dimana pada saat ini materi yang saya bawakan itu adalah materi tentang asuransi. Yang dimana di dalam materi asuransi ini kita berbicara tentang berbagai macam asuransi. Perkembangan asuransi di dunia telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan dan mencapai puncak pertumbuhan pada era revolusi industri. Asuransi, seperti yang kita ketahui, berbagai macam asuransi. Antara lain ada asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan. Berkembangnya asuransi Indonesia tercatat pertama kali dengan didirinya sebuah perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang bernama Semarang Sea yang berdiri pada tahun 1816 atau 1816. Perusahaan jenis yang berkembang pada tahun-tahun yang sama juga ialah Java Sea. Di tahun 1919 atau 1912 di daerah Magelang yang diprakasai oleh seorang guru yang bernama M. N. G. sebagai perusahaan asuransi dengan bentuk badan usaha bersama. Asuransi memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan. Profesor R. Sukardono menerjemahkan asuransi yang berasal dari perjekaran dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung resiko, sementara dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Pada pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungjawaban merupakan perjanjian di mana pertanggungjawab mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi atau memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama itu memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak polis. Yang kedua itu ada memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sehingga berdasarkan definisi dapat kita uraikan beberapa unsur asuransi. Yang pertama itu pihak-pihak. Apa itu pihak-pihak? Penanggung dinyatakan dalam pasal 24 KUHD bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, memberi kepadanya ganti rugi dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, di sini sedangkan dalam undang-undang perasuransian tidak terdapat istilah penanggung, melainkan langsung perasuransian yang berkaitan dengan jasa penanggung atau pengelolaan risiko, keterimaan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk syariah. Tertanggung sebagaimana dalam pasal 24 KUHD merupakan pihak yang membayar premi
dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan. Karena suatu kehilangan. Karena kerusakan dan tidak mendapat keuntungan yang diharapkan. Ya, mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian juga dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi risiko, sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Terus yang kedua itu, selain pihak-pihak, ada juga status pihak-pihak. Apa itu status pihak-pihak? Nah, di sini saya menjelaskan bahwa status pihak-pihak itu adalah penanggung yang harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat terbentuk perseroan terbatas atau PT, perusahaan perseroan atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak yang berkepentingan terhadap harta yang diasuransikan. Yang selanjutnya, selain status pihak-pihak, ada juga yang menjadi objek asuransi. Apa itu yang menjadi objek asuransi? Ada apa itu berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti rugi. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak tentunya ya. Terus yang selanjutnya yang menjadi objek ada juga peristiwa asuransi. Bagaimana dengan peristiwa asuransi? Tentu merupakan perbuatan hukum berupa pertanggungan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi. Peristiwa tidak pasti. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam suatu bukti yang disepakati untuk membuktikan telah terjadi asuransi. Dasar bukti yang disepakati untuk membuktikan telah terjadi asuransi itu terdapat di pengaturan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320, 1321 dan 1338 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain penderitaan asuransi, ada juga yang namanya hubungan asuransi. Apa itu hubungan asuransi? Hubungan asuransi itu adalah hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang adalah suatu keterikatan yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas di antara kedua belah pihak. Selain hubungan asuransi, ada juga yang namanya tujuan. Di dalam asuransi, tentu ada namanya tujuan. Tujuan itu adalah sebagai diterangkan yang terdapat di dalam pasal 250 dan 268 KUHD. Itu tujuannya. Tujuan asuransi itu terdapat di dalam kitab KUHD yang terdapat di pasal 256 dan 268. Di dalam hubungan asuransi, berbicara tentang asuransi, tentu ada risiko. Yang dimana risiko dan premi yang terdapat dalam pasal 246 KUHD dan pasal 256 angka 7 KUHD. Tentu yang menjadi risiko itu terdapat juga beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi. Prinsip yang terdapat dalam asuransi itu dapat kita jelaskan beberapa prinsip. Yang pertama itu adalah insurable interest. Apa itu? Yaitu untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan diasuransikan yang diakui oleh hukum. Kondisi ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungjawabkan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung dalam pasal 250 dan 268 KUHD. Yang kedua itu ada utmost good faith, yang merupakan kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi dan si tertanggung sendiri yang juga memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang ditanggung. Prinsip ini merupakan tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dari objek yang diasuransikan, baik untuk diminta atau tidak secara lengkap
atau akurat. Selanjutnya, indemnity. Indemnity. Apa itu? Ini dalam pasal 3, dalam pasal 252, 253, dan 278 KUHD, maka pihak tertanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tertentu. Yang selanjutnya itu ada subrogation, yaitu setelah klaim dibayar, maka ada pengalian hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung. Peristiwa ini diartikan sebagai penyerahan hak menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung. Maka ketika jumlah ganti rugi sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung, dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD. Dan selanjutnya itu ada contribution. Contribution ini adalah penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama. Namun kewajiban memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi ada double insurance sebagai diatur dalam pasal 27 KUHD, yaitu dalam satu-satunya polis ditantangkan oleh beberapa penanggung. Di dalam asuransi ini, menerbitkan polis asuransi. Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Undang-Undang Hukum Dagang atau Kitab Hukum Perdata di dalam pasal 1838 yang membuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi bumi, asuransi jiwa, dan berbagai macam asuransi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249 garing KMK garing 013-1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, dan KMK RI Nomor 125 garing KMK garing 1988 tentang usaha asuransi jiwa. Jadi di dalam hukum perbankan dan jaminan ini, kita telah mempelajari 12 industri keuangan non-bank. Salah satunya itu yaitu asuransi tersebut yang sudah saya jelaskan tadi. Terus yang kedua itu ada koperasi simpan pinjam sebagai industri keuangan non-bank. Di dalam asuransi juga terdapat contoh yang bisa saya terangkan, yaitu contohnya di dalam pemberian kredit kepada calon debitur atau nasabah perbank berpedoman dari ketentuan standar Bank Indonesia. Dengan adanya kegiatan perkreditan antara debitur dengan kreditur, ini maka timbul yang namanya perjanjian. Timbul yang dinamakan dengan perjanjian. Perjanjian ini kemudian disebut dengan perjanjian kredit di dalam kredit nasabah perbankan. Dari materi ini, saya ambil contoh, yaitu seorang nasabah asuransi jiwa di PT X menjelaskan bahwa klaim asuransinya ditolak oleh perusahaan PT X lantaran tidak jelas alasan kematian tertanggung. Atau tertanggung ini kita katakan suaminya. Nah, tadi sih kita sudah membahas tentang asuransi. Ada beberapa asuransi. Yang pertama itu asuransi kejiwaan atau mohon maaf. Yang pertama itu ada asuransi kebakaran, asuransi sepeda motor, asuransi tentunya kesehatan dan jaminan. Nah, dari contoh ini, seorang nasabah asuransi jika di PT X menjelaskan bahwa klaim asuransinya ditolak oleh perusahaan PT X lantaran tidak jelas kematian tertanggung atau tertanggung ini dikatakan suaminya. Apa akibat hukumnya bagi nasabah asuransi jika klaim asuransinya ditolak? Nah, kita dapat melihat bahwasannya contoh kasus yang terjadi, seorang dengan perusahaan asuransi jika
Melalui pinjaman dengan jaminan polis asuransi yang memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan jaminan polis asuransi sebagai jaminan untuk pengembalian kredit kepada perusahaan asuransi tersebut. Penjaminan suatu benda atas sejumlah pinjaman uang antara kreditur dengan debitur. Pada umumnya di masyarakat dilakukan antara orang perorangan dengan orang lain atau dengan lembaga pembiayaan yang memang memberikan izin untuk itu. Namun pada praktiknya yang ditemukan di dalam masyarakat, penjamin suatu benda atas sejumlah jaminan dilakukan antara nasabah asuransi jiwa yang berlaku di pemasangan polis asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa tempat polis asuransi jiwa tersebut diterbitkan, di mana pemegang polis asuransi jiwa tersebut bertindak selaku kreditur dan perusahaan asuransi selaku debitur, dengan objek jaminan atas pinjaman tersebut adalah polis asuransi jiwa. Praktik penjaminan tersebut didasarkan pada adanya klausula penjaminan polis di dalam polis asuransi jiwa tersebut. Dalam prakteknya juga, klausula pinjaman polis yang terdapat pada polis tersebut mengacu pada asas kebebasan berkontrak yang diatur pada 1338 ayat 1 alinea 1 KUH pidana Perdata. Ketentuan tersebut terdapat 3 asas. Yang pertama itu ada asas kebebasan berkontrak pada kalimat sebuah perjanjian yang dibuat secara sah, perjanjian yang dibuat secara baik dan benar. Asas passus susfanda pada kalimat berlaku sebagai undang-undang, dan asas personalitas pada kalimat bagi mereka yang membuatnya. Ketika perjanjian dalam kegiatan perasuransian sudah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, maka saat itu juga timbul perikatan yang memberikan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak untuk ditaati keberlakuannya. Jika hak dan kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, hal ini yang nantinya memicu perselisihan dan tak jarang berujung pada tuntutan serta klaim untuk meminta pertanggungjawaban. Nah, dalam permasalahan ini, klaim dapat diajukan kepada perusahaan asuransi. Datang langsung ke perusahaan dan menghubungi agen asuransi tertanggung, dan agen asuransi akan bekerja sama untuk mengurus kelengkapan yang menjadi syarat-syarat dalam pengajuan klaim. Syarat-syarat itu yang berupa polis yang bersangkutan, fotokopi bukti diri, pembayaran premi yang sah, dan sebagainya. Setelah syarat-syarat terpenuhi dan tidak ada lagi dikecualikan, maka selanjutnya pihak penanggung akan memeriksa arsip untuk melihat apakah premi telah dilunasi dan kondisi yang telah, serta memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pihak tertanggung. Apabila dokumen pengajuan klaim telah lengkap dan risiko dapat di-cover oleh polis, maka kantor PT Asuransi X akan memberikan laporan atas pengajuan klaim yang sudah diajukan oleh pihak tertanggung kepada bagian klaim asuransi X di pusat, atau kita katakanlah di kantor pusat. Bagian klaim asuransi jiwa akan melakukan survei investigasi apabila terjadi klaim karena meninggalnya tertanggung atau katakan suami yang tersebutkan. Survei dilakukan terhadap sebab-sebab kematian, baik terhadap ahli waris tertanggung maupun pihak-pihak terkait. Yang pihak-pihak terkait ini kita katakan itu dokter. Mengenai sebab kematian tertanggung termasuk mengenai riwayat kesehatan tertanggung. Pelaksanaan survei dan investigasi ini dilakukan untuk memastikan kebenaran klaim dan membayar uang asuransi sebelum akhirnya pihak penanggung memutuskan untuk menerima dan menolak pengajuan klaim tersebut. Apabila semua syarat pengajuan sudah dipenuhi dan telah terbukti kebenarannya, selanjutnya klaim dapat cair dan tertanggung menerima manfaat ganti rugi. Jadi di sini, di dalam asuransi ini, kita dapat menyimpulkan sebuah kesimpulan bahwasanya terkadang pengajuan klaim ditolak oleh perusahaan asuransi karena berdasarkan hasil penelitian dan survei yang dilaksanakan oleh agen perusahaan terdapat suatu syarat yang menyebabkan polis gugur dengan sendirinya. Mungkin tidak sesuai dengan kematian, atau mungkin tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati atas kematian tertanggung. Dalam hal ini, terjadi penolakan atas klaim asuransi. Maka nasabah asuransi berhak menyampaikan klaim atau komplain pada perusahaan asuransi, serta berhak untuk meminta mediasi, musyawarah, atau sampai pada jalur litigasi
Akibat hukum, jika klaim asuransi jiwa ditolak dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena tidak menggunakan haknya untuk menikmati manfaat ekonomi dari polis asuransi yang sudah dimilikinya sebelum itu. Pada kenyataannya, penolakan klaim asuransi dapat terjadi karena kelalaian dari pemilik asuransi, atau kita katakanlah juga penanggung asuransi tersebut, karena juga tidak uh, tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dalam asuransi. Contohnya itu kita katakan tadi seperti kematian, kematian yang tidak dapat diterima oleh pihak asuransi, yaitu tidak jelas kematiannya seperti apa. Makanya pihak asuransi itu tidak mau menerima, menolak asuransi, mengklaim, menolak klaim asuransi yang tertanggung karena tertanggung meninggal dunia tidak sesuai dengan ketentuan daripada asuransi yang sudah disepakati awal itu. Baik, Ibu dosen, Ibu Diana Napitupulu, terima kasih Bu atas pembelajarannya di dalam mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan. Kiranya apa yang menjadi pembelajaran hukum perbankan menjadi saya untuk di kemudian hari. Dan asuransi ini merupakan salah satu 12 industri keuangan non-bank yang ada di Indonesia. Baik, selamat malam teman-teman buat kita semuanya. Shalom. Terima kasih sudah memberkati. Terima kasih.